dilaksanakan sebelum masuk ke dalam kelas? Apa yang dilakukan di dalam percakapan apa? Pada praobservasi dengan Pak Wiwit kemarin itu pertama saya di situ bertanya dengan alur cerita ya, ada tujuan, terus identifikasi, kemudian planning dan lanjut. Itu saya ditanya tujuannya tuh dalam pembelajaran itu apa, kemudian rencana apa saat lanjut. Kesiapan pembelajaran termasuk adanya perangkat pembelajaran pembelajarannya juga harus disiapkan, misalnya apa yang perlu disiapkan Pak sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dan kesiapan siswa pun juga harus disiapkan secara aktif. Jadi ini perangkat pembelajaran sudah dicek oleh Bu Darul. Ya. Mungkin sebelum melakukan observasi, apakah ada masukan-masukan mengenai RPP misalnya kelas pembuatan RPP, ada kurangnya, ataukah memang itu sudah mahir dalam membuat RPP? Kebetulan kemarin kan yang saya observasi itu belum tahu ya Pak, mungkin belum familiar dengan kata diferensi ya Pak, ya, dan juga KSD. Terus kemudian RPP-nya Pak Wid itu kemarin kan belum memuat tujuan itu. Nah, saya memberi saran untuk memasukkannya dalam RPP. Jadi ada perbaikan. Iya. Mestinya ini sebelum sebelum observasi ada pra yang dikurang itu berarti ada revisi. Revisi RPP. Jadi revisi kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran. Baik, Bu Darul, ini adalah untuk pra observasinya. Sekarang di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak Wiwit ini melakukannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, sesuai. Pertama dia melaksanakan dengan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya Pak. Seperti kalau kita mengajar itu harus tahu tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, itu sudah dijelaskan dengan jelas, dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan murid juga sudah terlihat, menganalisis kebutuhan itu juga sudah terlihat, kemudian merancang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Wid juga terlihat. Ya, jadi bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan beragam di kelas itu mulai nampak. Jadi sebelumnya sudah ada persiapan untuk melakukan pembelajaran yang betul. Kemudian belum adakan bimbingan pada teman secara betul. Setelah itu perbaikan RPP dilaksanakan sekarang praktek pembelajaran. Nah, di dalam observasi itu ada strategi pengembangannya enggak? Untuk CPP, ini kan salah satu CPP melihat Pak Wiwit dalam pembelajaran itu ada strategi untuk pengembangannya. Iya Pak. Situ Pak Wiwit melakukan beberapa kegiatan, contohnya seperti melaksanakan rencana apa saja yang dilaksanakan dalam melibatkan kebutuhan siswa. Dia meminta kepada siswanya umpan balik dari muridnya yang terkait kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran tadi. Kemudian lalu juga menggunakan metode dan strategi apa yang dilakukan. Dan juga dalam observasi ini dia juga sudah melaksanakan. Ya. Yang
selama itu ada temuan-temuan mengenai pembelajaran? Mungkin dalam diferensiasi itu kan ada beberapa proses ya Pak, proses mulai konten, terus kemudian proses dan juga produk itu mungkin kurang maksimal dalam prosesnya dan produknya, karena ini kan menurut dia itu pembelajaran yang baru sih Pak. Kalau sebelum-sebelumnya membuat RP kan ya seperti itu. Nah kalau di CGP kemarin kan disuruh memberikan RPP yang diferensi. Jadi kita ini kan memperbarui pembelajaran kita, dimana kita harus mengetahui minat dan bakat siswa kita. Sehingga kemarin dalam pembelajaran RPP masih perlu pembenahan lagi. Masih kekurangannya masih. Iya. Nah ini memang tidak bisa langsung, Iya. ada proses. Jadi ini ya juga nanti akan perlu observasi lagi, tindak lanjut dari yang pertama kepada Pak Wiwit melakukan pembelajaran yang lepas. Baik, untuk di pasca observasi setelah ini kita dulu kan mengundang Pak Wiwit untuk percakapan. Hasil dari pengamatan di Garut kepada Pak Wiwit selama pembelajaran itu apa yang dipercakapan, yang diutarakan, kekurangan apa, kelebihan apa, atau bagaimana cara pembelajaran Pak Wiwit di KMS itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau dengan pembelajaran yang berdiferensiasi KSE atau bagaimana? Coba untuk dijelaskan. Untuk pembelajaran observasi kemarin itu sudah lumayan bagus Pak, dan saya mengamati Pak Wiwit sedikit demi sedikit sudah melaksanakannya, namun belum maksimal, perlu pembiasaan dan pembinaan lagi. Untuk tujuan pelajarannya sudah terpenuhi, kemudian dalam diferensiasinya itu sudah mulai tampak, cuma belum maksimal. Ya, terus kemudian dalam media pembelajarannya itu biasanya kan perlu berbagai macam media. Itu yang dari media konten itu menurut saya belum begitu menarik, jadi masih perlu pembinaan lagi Yang kontennya. Terus dari proyek itu karena keterbatasan waktu, itu Pak Wid masih kurang waktu dalam melaksanakan produknya. Jadi murid belum sampai produk, waktu sudah selesai. Kalau gitu ya nanti ditindaklanjuti lagi. Iya. Biar nampak produknya nanti kan sampai itu pertemuan yang akan. Iya. Itu. Baik Bu Darul, terima kasih sekali dalam penempatan pendampingan ini. Kita telah banyak diskusi mengenai yaitu review pembelajaran di modul 3.1 dan juga pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian tadi rancangan program yang berdampak pada murid telah dijelaskan cukup banyak oleh Bu Darul. Kemudian ini perkembangan komunitas praktisi di mana telah melakukan berbagai praktek baik dengan temannya sekelompok belajar di sekolah ini. Kemudian tadi yang terakhir adalah mengenai observasi pembelajaran, praktisi selama pembelajaran dan juga pasca observasi. Dalam pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Darul yang telah melakukan praktek baik kepada temannya, pada guru yang lain, utamanya di siswa SD 1 Ngasan ini, dan juga mengingatkan sebelum nanti PI yang ke-6 itu menginput survei tentang kompetensi guru pembelajaran feedback 360 derajat. Itu apa? Dan ini harus dilakukan sebelum PI 6 menyebarkan kuesioner seperti di PI berapa itu? 4 balik PI 3 atau 4? Nah itu 4 balik nanti disebarkan lagi
survei feedback 360 derajat sesuai dengan jenjangnya. Responden kepala sekolah 1, guru 5, perwakilan murid 5, dan CGP mengisi dirinya sendiri seperti persis yang buat di input dia. Yang saya ingatkan lagi, besok tanggal 19 ada loka karya yaitu dari Garut di Jepara, SMK 3 Jepara. Kelasnya kelas C bukan? Sama C. Kita bisa mengikuti dan nanti kita bisa diskusi di sana. Kalau boleh disimpulkan Bu Daru, apa kesimpulan yang dapat disimpulkan Bu Daru? Kita akan pendampingan dari pagi hingga siang ini tadi. Terima kasih Pak untuk kedatangannya dalam PI 5 ini. Pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan sangat senang sekali atas pendampingan yang Pak Jam'an berikan dan bisa diberi kesempatan sampai tahap pendampingan 5 ini. Kemudian berbagai macam ilmu, berbagai macam teknik, terutama aksi-aksi nyata dan bimbingan dari Pak Jam'an, saya sangat positif sekali. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Jam'an selaku pengajar praktik saya yang mau memberikan motivasi dan juga bimbingan serta arahan sehingga saya masih dapat melaksanakan kegiatan CGP sampai saat ini. Tetap semangat. Semangat Pak. Karena jelas rampung. Bisa berarti tinggal ini PI 5 tinggal 1 lagi. Saya hanya bisa memotivasi Bu Daru semangat terus agar tidak nanti ada tugas-tugas yang ketinggalan dapat dikerjakan seperti itu, baik lewat di fase maupun tugas apa yang kita. Terima kasih Bu Daru. Saya apabila ada kesalahannya dan mohon maaf atas pertemuan di pagi dan siang. Karena cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.